Aduh. Malam telah tiba, berhati-hatilah. Jauhi sisi gelap, karena semakin malam, mereka semakin berdatangan. Gue tiba-tiba keinget lah sama temen gue yang kuliah di Jogja. Dan sampai sekarang dia masih kuliah di sana. Dia pernah cerita ke gua kalau kosannya itu tiba-tiba jadi misis gitu. Dia ngekos di Jogja bagian utara, persis dekat sebelah kampusnya. Pada tahun 2019 dia mulailah ngekos dan tinggal di sana. Kosannya itu berisi 20 kamar. 10 kamar di bawah dan 10 kamar di atas. Dan semua kamar itu menghadap ke parkiran kosan. Jadi nggak ada yang berhadap-hadapan gitu. Saat tahun itu sebelah kosan teman gue ini itu hutan. Bisa dibilang di sekelilingnya itu sepi lah. Tapi pas saat teman gue survei, dia nggak ada yang merasa ada yang aneh gitu. Bentuk kamarnya bagus, bersih, fasilitasnya juga lengkap, dan dia merasa kayak kos-kosan biasa aja. Pas tahun ketiga teman gue kuliah di sana, datanglah anak baru ini ngekos di sana. Biasalah kalau ajaran baru pasti ada anak baru yang masuk. Kebetulan juga anak yang baru masuk ini junior teman gue di kampus, dan satu jurusan lagi. Teman gue ini jurusan arsitektur, jurusan yang paling berat lah di kampus, karena jarang untuk tidur, selalu bergadang ngerjain tugas tuh sampai pagi, dan paginya itu udah harus kuliah. Si junior ini ngekos di sana pas masa pandemi tahun 2020. Sementara mahasiswa baru pada waktu itu kan pasti kuliah online. Karena dia baru ngekos di sana, jadi dia nggak ada teman, dia nggak tahu Jogja seperti apa, dan dia kebetulan juga dari luar kota. Si junior ini anaknya introvert atau pendiam gitulah. Karena teman gue ini salah satu penghuni kosan yang lama tinggal di sana, dia nanya dong basa-basi ke si junior itu, dan ternyata teman gue baru tahu kalau anak baru ini adalah junior dia di kampus. Karena si junior ini anak baru ya, jadi teman gue berusaha untuk dekat sama dia, buat nanya gimana kuliahnya, ada yang bisa dibantu atau enggak. Tapi yang anehnya, respon si anak baru ini cuek ke temen gue, seakan-akan kayak nggak mau diajak ngobrol gitu. Setiap orang-orang yang lewat depan kos kamar temen gue pasti dia sapa dan direspon baik sama orang-orang yang lewat. Tapi ketika si junior ini lewat, hawanya itu pasti beda banget. Dan pas teman gue nyapa, dia ngerespon kayak ya singkat aja, dan kayak nggak ada basa-basi gitu sama teman gue. Di situ teman gue langsung mikir kayak, kenapa ya ada orang yang ngekos pas masa pandemi? Padahal kan kuliah online masih lama, dan nggak tahu sampai kapan bisa kuliah offline. Pas pandemi, teman gue ini nggak balik lah ke daerah asalnya, karena yang pertama emang jauh, dan yang kedua takut terjadi apa-apa di jalan. Ada suatu ketika teman gue ini lagi nugas lah dari malam sampai pagi, dan dia emang nggak tidur. Tiba-tiba jam 5:30 pagi dia ngedengar suara motor lagi dipanasin. Awalnya dia nggak merasa keganggu dan nggak ke-distract gitu. Tapi kok makin lama suara motor ini digas berkali-kali gitu. Ngeng gitu kan. Teman gue ngintip dong dari jendela. Dia bingung, siapa sih yang jam segini itu manasin motor?
Padahal saat itu lagi weekend. Pas dilihat, ternyata juniornya teman gua. Motornya junior ini Matic, lagi di standar 2. Dan ban belakang motornya itu dihabisin sama dia. Sambil tangannya itu nahan jok belakang motor itu. Saat itu temen gue langsung dong keluar dari kamar kosnya. Ditegurlah junior ini. Ngapain bro? Pagi-pagi udah manasin motor aja. Si junior ini tiba-tiba diam, berhenti ngegasin motornya, cabut kunci dari motornya, terus senyum ke temen gue, dan langsung pergi tanpa ngomong apa-apa ke temen gue. Kelakuannya itu gak hanya sampai di situ aja. Dia masuk tuh ke kamarnya, dan lu mau tau apa yang dia lakuin? Dia buka itu pintu lebar-lebar, dia nyalain lagu dan TV sekencang-kencangnya. Kata temen gue, pagi itu bener-bener heboh lah di kamarnya. Padahal kan si junior ini orang introvert. Dan temen gue pada saat itu langsung ngambil kesimpulan kalau si junior ini orangnya stres. Semenjak hari itu junior ini semakin aneh lah. Biasanya pintu kamarnya itu dia tutup rapat-rapat, dan dia suka diam diri di kamar. Tapi sekarang pintu kamarnya itu dia buka lebar-lebar, dengan kondisi dia nyalain TV sama lagu kenceng-kenceng. Tapi tiba-tiba dia ngeluarin barang-barang yang ada di kamarnya, dan dia susun rapi-rapi depan kamar. Saat itu juga temen gue langsung mikir, mungkin dia mau pindah kali ya. Nah, malamnya jam 10 malam, temen gue ini mau keluar dong buat nongkrong. Pas dia keluar dari kamar, dia kaget. Dia ngeliat si junior ini lagi telanjang bulat, gak pakai apa-apa. Gue aja ya yang ngedenger langsung cerita dari temen gue. Sebenarnya gue heran dengan apa yang terjadi. Dan kalian mau tahu apa? Sebelum kejadian itu, pohon-pohon yang ada di hutan di sebelah kosan temen gue itu ditebang. Dan gue mikir dong, apa jangan-jangan ada hubungannya kali ya antara si junior ini dengan hutan yang ditebang. Balik lagi ke cerita, teman gue ini sebelum pergi dia nanya ke penjaga kosan yang ngeliat, yang kelihatan panik juga. Kenapa mas? Kok dia telanjang gitu? Wah, gak tahu saya mas. Udah setengah jam dia main air di WC itu. Si junior ini sebelumnya main air di WC luar kosan. Dia duduk di lantai, dia hidupin tuh keran airnya. Terus dia basah-basahin tuh badannya. Dan penjaga kosan bilang dia tuh kelihatan seneng banget. Habis itu barulah temen gua keluar buat nongkrong. Besoknya kan barang-barang junior ini masih di luar semua. Dia susun tuh rapi-rapi di depan kamar dia semua. Pas temen gua pulang dari kampus, dia ketemu tuh sama junior ini di bawah tangga mau ke lantai 2. Kondisinya si junior ini lagi diam berdiri. Kaki kirinya itu diangkat, terus tangan kanannya itu megang payung, kayak orang lagi dihukum gitulah. Dan di saat itu hujan lagi deras. Oke, kita lanjut. Nah,
Habis itu temanku penasaran dong, kenapa dia kayak gitu. Terus dia nanya ke penjaga kosan itu. Mas, itu dia kayak begitu? Udah berapa lama? Udah 2 jam mas. Seriusan mas? Iya, dia udah saya suruh masuk ke kamar, tapi dia diam doang. Saya kan jadi takut. Temen gue kaget dong, udah gila nih orang. Junior ini pun dibiarin gitu aja, dan gak tahu sampai kapan ya kayak gitu. Dan junior ini pun udah mulai lah ngeganggu penghuni kos di sana. Kayak dia teriak-teriak lah, telanjang, sampai mukul-mukul kaca. Ada suatu ketika penjaga kos ini penasaran dan ngecek lah ke kamar kosannya. Pas dia lihat, ternyata si junior ini lagi main-main air di kamar mandinya. Karena takut kekunci sendiri ya, akhirnya penjaga kosan ini ngelepasin pintu kamar mandinya si junior ini. Tapi tiba-tiba junior ini pun ngamuk kayak orang kesurupan gitu. Dan barang-barang yang ada di kamarnya jadi berantakan gara-gara dia. Keesokan harinya orang tua si junior ini datanglah ke kosan. Karena udah banyak laporan dari penghuni kos, jadi diteleponlah orang tua si junior ini. Pada saat itu temen gua dan beberapa penghuni kos diminta tolong sama orang tua si junior ini buat dimintain masukin anaknya ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit jiwa terdekat. Masuklah teman gua sama beberapa penghuni kos buat ngegendong si junior ini. Pas mereka masuk, teman gua ini ngelihat di dinding kamar kos junior ini ada banyak tulisan baku kuno dan beberapa bahasa Indonesia juga. Tapi teman gue itu bingung, dia nggak tahu itu bahasa apa dan cuman ngerti sedikit aja dengan apa yang junior itu tulis. Intinya dari tulisan itu adalah soal ilmu hitam, cinta, dan juga ada nama perempuannya. Nah, perempuan itu adalah Dewi. Saat itu juga di situ semua mereka yang masuk ke dalam kamar itu, mereka kaget dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya malam itu si junior udah rapi lah, udah pakai sepatu, udah pakai celana jeans, sama pakai sweater buat dimasukin ke dalam mobil. Pas mau dimasukin ke dalam mobil, tiba-tiba dia itu ngamuk dan dia kabur keluar kosan. Padahal orang-orang sekelilingnya itu udah nahan dan udah megangin dia juga. Di situ orang tuanya juga udah pasrah dan bilang ke temen gua, udah jangan ditahan-tahan, biarin aja. Orang tua udah ngomong gitu ya, temen gue juga bisa apa? Temen gue penasaran tuh, sebenarnya kemana sih si junior ini? Nah, akhirnya temen gue sama temennya berangkat tuh naik motor langsung nyari si junior ini. Dan ternyata dia lagi ada di tempat makan burjo. Dia cuma duduk di tengah orang-orang, gak mesen, dan dia cuma ngerokok dengan tatapan kosong. Lu tau lah ya, gimana kondisi burjo kalau lagi malam-malam. Pasti rame dong. Dan jarak kosan ke tempat burjo itu, kata temen gue, kurang lebih 2 km lah. Terus karena temen gue udah tahu di mana dia, nah temen gue langsung tuh balik ke kosan. Besok paginya, pas temen gue baru setengah sadar, belum bangun lah dari kasurnya, dia ngedengar suara langkah kaki mondar-mandir pakai sepatu pantofel atau boot gitulah di depan kamarnya. Dia kesel dong, dia langsung tuh keluar dari kamarnya. Pas dia lihat ternyata si junior itu lagi mondar-mandir depan kamarnya
dengan pakaian yang dia pakai dari semalam. Setelah kejadian itu, si Junior ini sering lah duduk nonton TV sambil ngerokok di ruangan penjaga kosan. Dia ngelamun gitu sampai jam 9 pagi. Habis itu barulah dia masuk ke kamarnya. Singkat cerita, Junior ini kuliah nggak lanjut, terus dipulangin lah sama orang tuanya. Waktu berlalu, sampailah teman gue tinggal berdua di tempat kosannya, karena besok itu mau Idul Fitri. Pas teman gue mau tidur, temannya yang di lantai 2 ini turun ke kamar kosan teman gue. Diketok lah kamar teman gue tuh. Terus dia bilang, Mas, kok aku ngerasa sering keganggu ya? Kita tuh cuma berdua di kos dan ngomong kayak gini. 4 tahun gue di sini, gue nggak pernah tuh rasain hal yang aneh. di kosan teman gue biasanya tiap sore penjaga kosannya itu suka lah bawa anak kecil perempuannya main ke kos. Namanya juga anak kecil ya, dia suka lari-larian sambil ketawa-ketawa lagi. Balik lagi ke cerita lebaran, karena udah malam, temen gue ini balik lah ke kamarnya. Terus temen gue tidur dong, karena besok itu mau persiapan sholat Idul Fitri. Pas jam 2 pagi, temen gue ini tiba-tiba kebangun gara-gara dia ngedengar suara anak kecil lari-lari terus ketawa-tawa lagi depan kamarnya. Suara ini persis banget dengan suara anaknya dari penjaga kosan itu. Dia bangun dari kasurnya, beranjak dari kasur, dia intip tuh dari jendela kamarnya. Dan emang nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali. Terus dia akhirnya berusaha untuk memutuskan tidur lagi. Semenjak Junior itu udah pindah, banyaklah kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kosan temen gue ini. Mulai dari suara orang yang mondar-mandir di depan kosan, suara dindingan diketok-ketok, suara anak kecil malam-malam ketawa-tawa, sampai ada satu hal yang paling ekstrim menurut gue, yaitu ketika temen gue lagi mau nongkrong lah sama teman-temannya. Pas teman gue keluar, dia ngelihat ada satu sosok tinggi gede, besar, dan itu berbulu. Temen gue bilang dia ngelihat sosok kayak genderuwo gitu. Kejadian ini terjadi baru seminggu yang lalu, temen gue bilang. Dan dia udah 2 kali ngelihat ini di hari yang berbeda. Perhatikanlah sekelilingmu, apakah mereka manusia atau mereka yang menjelma menjadi manusia. Selamat malam.